Jawabannya Allah tahan. Tidak turun wahyu dan itu berlangsung selama 15 hari. Wah, heboh tah. Ya, cenah Muhammad teh bisa ngajawab. An-nuru yahdil hairina diya'u. Am hasibta anna ashabal kahfi warakim kanu min ayatina ajaba. Iz awa alfityatu ilal kahf. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adzanihim fil kahfi sininan adada. Ieu ayat anal kaum ajaba min qissati ashabil kahf wa sa'alu anha rasulah ala sabilil imtih. Beberapa manusia merasa takjub, ngerasa heran ku kisah tentang Ashabul Kahfi, di mana para pemuda tidur selama 309 tahun. Maka hal ieu ditanyakeun ka Rasulullah, tapi nanyakeun nage ala sabilil sakalian jenguji itu nyoba ka Nabi. Di mana lamun ningali riwayat Muhammad bin Ishaq nyebatkeun sababu nuzul hadil kisah nya masruhan pakola kana an-Nadru bin Haris min sayatini Quraisy aya hiji manusia nu ngaranna Nador bin Haris. Dia salah seorang ti setan-setana Quraisy dan dia selalu menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara terang-terangan menyatakan permusuhan dengan Rasulullah. Dia salah seorang anu sok sering mendatangi beberapa pendeta, beberapa ulama aya di zaman harita. Sehingga dia banyak menghafal tentang kisah-kisah orang terdahulu. Satu hari ketika Rasulullah SAW duduk di sebuah majlis, di mana Rasul menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu dan kejadian anu menimpa orang-orang terdahulu. Nador bersumpah, dia berdiri, kata dia, ana wallahi ya ma'syira Quraisy asanu hadisan min. Saya demi Allah, wahai orang-orang Quraisy, saya akan menceritakan lebih baik, lebih bagus dari kisah yang diceritakan oleh Muhammad. Pahallamu pana'u hadisukum bi ahsani min hadis. Dakso kadararia cenah. Saku kaula rek didongengkeun lebih seru dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah. Maka dia ceritalah tentang raja-raja Persia. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengutus ini Sinador bersama Utbah bin Abi Mu'id ila ahbaril Yahudi bil Madinah, ke beberapa pendeta Yahudi di Madinah. Nah, maka dari hasil obrolan, nah, kenapa harus ke pendeta Madinah Yahudi? Nah, karena pendeta-pendeta Yahudi saat itu orang-orang tokoh-tokoh anu disegani, anu dianggap lebih berpengetahuan daripada orang-orang. Nah, ditanyakan, maka kata orang Yahudi, tanyakanlah 3 hal kepada Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi ninggamarinya, tentang kisah Zulkarnain dan tentang ruh. Nah, kamari asbabujul tentang pas'alu naka anir ruhnya dijelaskan. Apabila dia bisa menjawab 2 pertanyaan dan 1 dia tahan, dia seorang nabi. Tapi lamun dijawab tiluanana, cenah lain nabi, komo teh dijawab kabeh mah, cek pendeta Yahudi. Maka ditaroskeun ka Rasulullah SAW. Nah, maka ketika Nador datang ya bersama rekana Utbah ke Mekah, qala qad ji'nakum bi paslin ma bainana wa bainamu wa baru bima qalahul yahudi. Ditaroskeun ka Kangjeng Nabi.
Nabi kan tidak bisa langsung menjawab. Karena Nabi mah tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Wahyu turun bisa sebelum, bisa sesudah. Sebelum misalkan akan turun dulu ayat Muhammad, mereka akan menanyakanmu tentang ini, maka jawablah. Dan ternyata besoknya betul ada orang-orang datang menanyakan hal tadi. Ayat nanyakeun heula gitu. Baru turun ayat. Kebetulan tentang masalah tadi diceritakan ku pendeta Yahudi. Belum ada kabar. Maka kata Nabi, akan saya jelaskan kepada kalian bima sa'altum anhu godan. Apa yang kalian tanyakan besok. Nanti besok ya jawabannya. Karena Nabi nunggu turun. Ternyata Nabi ditegur. Mengatakan besok, kata beberapa ulama, tidak mengucapkan insya Allah. Insya Allah ya besok. Jawabannya harusnya demikian. Ya, sehingga jawabannya Allah tahan. Tidak turun wahyu dan itu berlangsung selama 15 hari. Wah, heboh tah. Ya, cenah Muhammad teh bisa ngajawab. Ya, sampai Nabi merasa gelisah. Setelah 15 hari turunlah Jibril membawa surah Ashabul Kahfi. Itu sedikit latar belakangnya, backgroundnya, asbabun nuzulna. Namun ya karena tadi ge kisah Ashabul Kahfi teh kisah anu ajaban, ya, anu aneh, anu mengherankan, disebutnya kunancing make mengherankan. Nah, karena kaasup karena khawarikul adat. Naon khawarikul teh, khawarik teh naon? Ngabedah teh naon keluar, ngarobek karena adat kebiasaan. Disebut naon? Mukjizat lamun ayana dijelema nu ngaku-ngaku nabi. Khawarikul adat. Lamun aya dijelema hal-hal anu ngabedah adat. Khawarikul adat. Tapi naon? Teu ngaku nabi. Di jalma mukmin eta mah wali. Lamun di jalma mukmin mah cenah naon? Karomah di wali mah nya. Lamun di jalma mukmin mah ke maunah. Maunah teh pitulung. Lamun ternyata di jelma kafir, di jelma fasik nya, anu goreng ibadahna, anu ngagbanggakeun kana khawarikul adatna, maka eta istidraj. Sok disebut sungkunan. Jadi Allah mere kelebihan bukan karena memuliakan orang tersebut, akan tetapi justru karena menghinakan orang tersebut. Nah ya orang-orang lain Islam, orang-orang Muslim anu banyak melakukan dosa besar, dia bisa dohir gitu, tampak hal-hal khawarikul adat. Tapi itu naon? Istidraj. Tah maka di dieu nya kasuro tasa'alun nas pihadaz zaman anil karoma hal hiya sabidatun fi syar'i halaha dalilun minal kitabi was sunnah mahyal hikmatu min ajraiha ala yadil auliya wal muttaqin. Banyak sekali orang-orang menanyakan di zaman sekarang ini tentang keberadaan karomah. Apakah ia memang sabitatun fi syar'i aya kitu ceuk sara nu disebut karomah, atau adakah dalilna entah dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan apa hikmahnya Allah memberikan karomah kepada walinya. Sekarang banyak kan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Sehingga meracuni anak-anak orang tentang karomah. Nu akhirna inkar, tidak percaya. Ya, atau orang mempercayainya itu secara proporsional gitu. Ya, terlalu berlebihan. Maka beberapa dalil tentang isbatul karomati, ketetapan tentang karomah, ayat fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah wa fi asiri sahabah. Al-Quran, sunnah, asar banyak menceritakan tentang karomah. Sehingga wa aqaru jumhurul ulama min ahlis sunnah wal jamaah minal fuqaha wal muhaddisin wal usuliyin wal masyayikh sufiyah tasanifuhum natiqatun bidalik
Mereka banyak bahkan mengarang beberapa buku yang menceritakan tentang karomah. Adapun ya sedikit beberapa adalilu alaiha min kitabillah. Dalil ayana karomah dina Al-Qur'an. Pertama, iya qissatu ashabil kahf. Kisah ashabul kahf. Wa baqauhum fin naum ahya'an salimina anil afati muddata salasumi'atin wa tis'usin. Selama 309 tahun tertidur. Tapi terubah saetik tengolotan tekumaha. Nah, kemudian kisah dina naon dina surah Maryam ya. Ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijid inin nahlah. Bijid in nahlati tusakit alaika rutoban. Itu kan nanti dalam surah Maryam diceritakan di mana ayat tangkal korma garing digebregen langsung rindang. Nanti Maryam 25 digebregen teh marurag buah padahal teu buahan puguh ge garing korma tangkal kormana geus paeh. Ya, tangkal korma. Cara urang kalapalah lo anu soka bentar naon ya ka bentar petirnya kan itu mati. Digebregen jadi lawan sing murubut teh buah kalapa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dari Ali Imran tentang Zakaria ya, bersama Maryam ketika masuk ke mihrabnya ke kamarna tiba-tiba Zakaria mendapatkan makanan-makanan anu ararane disebut anehnya kata ulama aya makanan anu aya di lain musim dan Zakaria tahu tidak ada seorang pun dan tidak diperbolehkan masuk ke kamarnya Maryam saat. Nah, tiba-tiba ayah bubuahan, ayah makanan. Nah, maka ketika ditanya kata Maryam, "Ya di mana ta?" Maryam. Kata Maryam, "Min indillah, ini dari Allah." Itu makanan surga. Di mana di nabab puasa namanya lamun urang ngadahar kadaharan surga teu matak batal puasa. Aya jelema nu di dunia ngadahar naon kadaharan surga aya engke disebut ashabul maidah kisahna. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya minta bukti kemujizatan beliau. Coba turunkan hidangan dari langit. Turun. Urang mah moal bisa, moal dipercaya. Dan Nabi Isa gitu tiasaeun. Ngan pitulung Allah disebut karomah. Dalil as-sunnah seueur pisan ya aya di para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar seueur tah asar-asar adalilu alaiha min asari sahabah kisah Abu Bakar beserta para tamunya tentang makanan itu tiba-tiba jadi banyak bahkan setelah mereka usai makan jadi namahan. Jadi ayah beberapa tamu, suguh kenen gitu. Ayah makan paling untuk satu orang pun tidak cukup. Tapi ketika diambil oleh beberapa orang kok tebeak-beak. Ya, bahkan ketika mereka kenyang semuanya, ketika usai gitu memakan makanan tersebut, justru sisanya makin lebih banyak. Eta mah naon? Karomat da wali tekan aya dua. Aya wali kabir, aya wali sogir. Wali kabir mah nyata para sahabat. Kisah tentang Sayyidina Umar, kisah Umarnya banyak kisahnya. Kisah Ali bin Abi Thalib bisa berbicara dengan orang yang mati kata Sayyidina Ali karomatul wazah ini hadis Imam Baihaqi datang ke kuburan tiba-tiba dia menyeru, "Hei cenah penghuni kubur, assalamualaikum. Saya akan katakan kabar buat kalian." Nah, tiba-tiba di jero kubur teh kadenge waalaikumsalam. Jadi urang lain kadenge nu kitu. Ya, komo keur sorangan wah ustad nadi ge. Ya, geus motor ge ditunda ya, hese nyelah. Lamun urang ngucapkeun salam tiba-tiba aya nu ngajawab salam urang. Itu kan dianjurkan lamun orang masuk kuburan ya mengucapkan itu sebagian ibadah itu dicontohkan oleh Rasulullah ya assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum lana salaf
wa insyaallah nahnu lahikun. Nah, salam sejahtera buat kalian wahai penghuni kubur. Kalian telah mendahuluiku. Insya Allah cek Ustaz Dige. Kuring yang gara nyusul. Ya. Dan itu menjawab. Hanya orang tidak punya kemampuan untuk menangkap, mendengar suara mereka. Kecuali orang-orang yang khusus. Di antaranya Sayyidina. Cek penghuni kubur. Kumaha cenah bejana. Keluarga kami. Cenah sok. Dibejakeun cenah ku kami. Ya. Pamajikan aranjeun geus kararawin deui. Harta titinggal anjeun nu loba di mana-mana geus dibagikeun ka anak-anak cenah bari di naon jadi pasea.